sudah ini ya, untuk belajarnya sudah belajar bab 1 dan bab 2 kayaknya, kalau masih kita ingat kembali kemarin. Nah, kita coba lanjutkan dari materi kemarin ya. Jadi kita belajar bab 3-nya sama bab 4-nya. Cuman baru tahu kalau misalkan ETS-nya sampai bab 4. Masih kayaknya pada baru masuk bab 4 semua ya materinya di kelas ya. Kalau Mbak tahu informasi dari beberapa teman-teman itu katanya baru masuk juga. Tapi masuk di materi ujian. Ya, tidak apa-apa, kita persiapkan aja dulu. Kiranya nanti gimana, kita latihan-latihan soal juga untuk ETS-nya ya. Oke, kita mulai untuk sesi tutor hari ini, yaitu akan membahas untuk persiapan ETS-nya. Jadi mungkin Mbak gak jelaskan lagi ya dari bab 1, karena kemarin yang sudah ikut-ikut mungkin sudah tahu, Mbak sudah pernah menjelaskan bab 1, yaitu tentang fungsi transenden, kemudian untuk di bab 2 sudah belajar tentang teknik integrasi juga ya di situ. Nah, selanjutnya ini untuk di bab 3 kita akan belajar yang namanya integrasi numerik. Nah, integrasi numerik dan integral tak wajar. Nanti mungkin kita lebih fokusnya di integral tak wajar juga ya. Kenapa biasanya di soal-soal ETS yang sering kita keluarkan di situ di integral tak wajarnya. Untuk integrasi numeriknya ada sih kemungkinan keluar, tapi nggak peluangnya itu lebih banyak di integral tak wajar. Nggak apa-apa, tetap Mbak jelaskan tentang konsepnya, meskipun ini biasanya di tugas-tugas ya. Itu kalau ada beberapa dosen ngasih tugas akhir, biasanya di integrasi numerik ini yang dijadikan tugas akhir untuk dari segi komputasinya, perhitungannya itu biasanya buat program, itu biasanya tugasnya di sini. Tapi kayaknya jarang sih ngasih tugas kalau dosen matematika kalau 3 SKS. Oke, kita langsung saja di sini untuk di bab 3. Nah, untuk di 3.1 kita akan belajar yang namanya aturan trapezoidal. Nah, apa sih aturan trapezoidal di sini? Kemudian di dalam integrasi numerik itu ada beberapa pendekatan ya sebenarnya. Tergantung nanti pendekatannya menggunakan apa. Salah satunya yaitu dengan menggunakan aturan trapezoidal. Nah, aturan trapezoidal di sini nanti menganggapnya sebuah bagian itu berbentuknya trapesium. Tapi sebelum ke aturan trapezoidal, itu ada yang namanya hampilan jumlahan Riemann. Mungkin dulu di matematika 1 sudah pernah belajar tentang jumlahan Riemann ya. Jadi kita kalau mau menghitung luasan di bawah kurva fx seperti ini, itu kita bagi bagian-bagian ini menjadi bentuk persegi panjang ya. Jadi dibagi-bagi sesuai banyaknya n, misalkan ya. Nah, di situ bisa kita gambarkan atau ilustrasikan dalam satu kotak ini itu adalah persegi panjang ya. Sehingga untuk menghitung luasan di bawah kurva fx di sini itu kan sama saja menghitung jumlahan dari kotak-kotak ini ya, persegi-persegi panjang ini. Nah, itu kita kalau mengilustrasikan secara numerik seperti itu. Kalau misalkan secara integrasi, sebenarnya kalau kita mau menghitung luasan di bawah kurva efek ini, tinggal kita hitung integral dari batas A sampai B ya, dari fungsinya. Itu adalah luasan dari fungsi fx di bawah fungsi fx-nya. Tapi kalau kita mau menghitung secara numerik, tadi kan dianggapnya adalah persegi panjang, di mana luas persegi panjang sama aja dengan apa? Panjang kali lebar ya. Anggap saja lebarnya yang di sini ya, ini adalah delta X-nya. Kemudian panjangnya ini tinggi Y-nya. Sehingga untuk luasan satu kotak ini kan bisa kita hitung apa? Delta X dikalikan Fx1. Ini sama ya, delta X jaraknya sama pasti. Dibaginya dengan jarak yang sama. Kemudian untuk kotak yang kedua, delta X dikalikan Fx2 dan seterusnya sampai N ya. Jadi nanti bisa kita hitung sampai N, dijumlahkan saja.
karena delta X-nya katanya Mbak sama tadi lebarnya, jadi delta X-nya boleh kita keluarkan di sini. Delta X-nya dikeluarkan, maka tinggal apa? Fx1 ditambah fx2 ditambah fx3 dan seterusnya. Oke. Itu untuk konsep yang jumlahan Riemann ya. Dan untuk menentukan delta X ini bagaimana? Cukup kita perhatikan batas bawah dan batas atasnya. Kemudian kita mau membagi bagian ini mau menjadi berapa bagian gitu kan. Kalau misalkan di situ N-nya adalah 10, mau dijadiin 10 persegi panjang, berarti N-nya 10 nanti. Jadi delta X sama dengan batas atas dikurangi batas bawah per N. Baru nanti kita substitusi ke perhitungan di sini lagi. Nanti kita terapkan juga di bawah ada beberapa contoh soal cara mengerjakan kalau misalkan kita punya suatu fungsi dan kita akan menghitung luasannya dengan pendekatan numeriknya. Ingat ya, ini untuk yang jumlahan Riemann-nya. Kemudian kalau kita menggunakan hampiran trapezoidal, berarti kan dianggapnya satu kotak ini itu gambarnya adalah trapesium. Ya, jadi perlu ingat kembali rumus trapesium apa? Jumlah sisi sejajarnya, berarti jumlah sisi sejajarnya di sini apa? Y0 ditambah Y1, ya. Kemudian dikalikan tingginya adalah delta X dibagi dengan 2. Ya, tuh. Itu adalah aturan trapezoidal. Sehingga untuk satu kotak di sini, itu bisa kita anggapnya apa? Setengah kali delta X, sisi sejajarnya untuk kotak pertama Y0 dan Y1. Ya, jadi Y0 ditambah Y1. Sekarang kotak kedua, dianggapnya trapesium juga. Berarti untuk sisi sejajarnya sekarang berapa dong? Y1 dan Y2. Ya, dikalikan delta X. Oke, dan seterusnya ya sampai N. Kemudian karena delta X-nya sama, setengahnya sama, ini boleh kita keluarkan ya. Dikeluarkan berarti sisanya apa? Y0, Y1. Untuk gambar yang kedua, trapesiumnya Y1 dan Y2. Dan seterusnya sampai YN di situ. Ya, sehingga di situ bisa kita ini kan dikumpulkan ya di situ Y0-nya 1, Y1-nya ada 2 ya, 2Y1. Ini Y2 tambah Y2, 2Y2 dan seterusnya ya. Jadi yang beda hanya yang depan sama yang belakang hanya 1, tapi tengah-tengahnya 2 kali dipakai. Kan Y1 dipakai trapesium yang pertama, Y2 dipakai trapesium yang kedua. Jadi sama-sama dipakai di situ. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, untuk yang jumlahan Riemann itu kan tadi dianggapnya adalah persegi-persegi panjang ya. Cuman tergantung kita ngambil titiknya dari mana dulu. Kalau misalkan titiknya dari sebelah kiri seperti ini, jadi tingginya itu ngikuti titik kirinya. Jadi persegi panjangnya hanya sampai sini nih, sampai sini kelihatan. Ini agak susah. Jadi titik tingginya itu mengikuti titik yang sebelah kiri, jadi ke sini. Ya. Tapi kalau misalkan hampiran titik kanan, jadi tingginya ikuti titik kanannya. Jadi ikuti Y1-nya. Kotaknya seperti ini nanti biasa harusnya. Ya. Tetap ya, ini tetap mengasumsikan bahwa dia persegi panjang. Yang beda apa titik kiri sama titik kanan? Kalau titik kiri berarti mulai tingginya dari Y0. Ya, kalau titik kanan dia mulai dari Y1. Ya, kalau titik tengah berarti kita harus mencari titik tengah-tengahnya nanti di sini. Ya, misalkan M1 berarti di sini YM1. Sehingga yang kita pakai dari YM1, YM2, YM3 dan seterusnya. Bedanya di situ ya, kalau titik kiri mulainya dari Y0 tingginya. Y0, Y1 berarti berhentinya sebelum ke N, berarti YN-1. Tetapi kalau titik kanan mulainya dari Y1, ininya sampai YN. Delta X sama ya, B-A per N. Kemudian untuk titik tengah, YM1, YM2 ini harus kita cari. Ya. Oke. Selanjutnya,
di situ bisa kita contohkan ya soalnya di sini. Nah, ini Mbak ngambil di buku. Jadi di situ misalkan ada contoh, diketahui N-nya sama dengan 10 ya. Kemudian di situ ada sebuah fungsi fx sama dengan integral 0 sampai 3 akar x plus 1 dx ya. Dengan aturan titik tengah, di sini dimintanya dengan aturan titik tengah soalnya itu. Kalau aturan titik tengah kan berarti pakai hampiran titik tengah yang seperti ini. Nah, kita harus mencari titik-titik tengahnya dulu dari yang sudah kita tentukan batasnya. Di situ kan batasnya bisa kita lihat batas bawahnya 0, batas atasnya 3 ya. Jadi di situ dikurangi ya, 3 dikurangi 0 per n-nya 10 dibagi 10. Sehingga delta x-nya itu adalah 0,3. Nah, jadi di situ ini dari 0 ya, kan dari 0 mulainya delta x-nya 0,3 berarti 0,3, 0,6, 0,9 sampai 3. Ya, delta x-nya selisihnya 3 intinya. Cuman kan kalau di sini dimintanya aturan titik tengah ya. Berarti di situ kalau menggunakan aturan titik tengah dari 0 dari 0 ke 0,3 tengah-tengahnya itu berapa kira-kira? 0,15 ya. Jadi gini ilustrasinya. Itu kan 0 sampai 3 nih batasnya. 0 sampai 3 batasnya ya. Kita punya suatu fungsinya seperti itu. Nah, tadi kan untuk delta X-nya adalah 0,3 ya. Di 0,6 sampai 3 di sini sampai 2,7. Kemudian di sini sampai 3. Nah, karena kita menggunakan aturan titik tengah, di mana aturan titik tengah itu satu kotakan ini, itu kita harus cari titik tengahnya di sini. Ya, antara 0,3 sama 0 ini kan berarti 0,15. Sehingga titiknya itu adalah 0,15. Kemudian untuk yang di sini berarti tengah-tengahnya berapa? 0,45. Ya, ini tinggal tambahkan 0,3 terus deh. Karena delta X-nya kan sama dengan 0,3. 0,45, 0,75, 1,05 ya ditambah 0,3 terus sampai sebelum 3 di sini. Nah, kalau sudah di situ tinggal kita substitusi ke fungsi fx-nya. Fungsi fx-nya dapat dari mana? Dari ini. Dalam integralnya. Jadi ini adalah fungsi fx-nya ya. Sehingga di situ kalau misalkan 0,15 substitusi 0,15 tambah 1 berarti di situ 1,15. Kalau diakarkan jadinya 1,072 gitu ya. Substitusi intinya ke fx sama dengan akar x plus 1. Kalau x-nya 0,45 dapat fx-nya sama dengan ini. Kalau 0,75 dapat ini. Nah, kalau sudah selesai semua, kita jumlahkan di sini, Dek. Kita jumlahkan totalnya sama dengan 15,58. Ini paling enak kalau kita menghitungnya pakai Excel ya, daripada menghitung manual agak lama biasanya. Kalau ada tugas, pakai Excel aja kalian. Udah, nanti kita substitusi di sini. Kan rumus dari aturan titik tengah, tadi kan L sama dengan B min A per N, ya, YM1 ditambah YM2 sampai YMN, itu kan hasil dari sini, hasil jumlah ini sudah yang kita hitung. Tinggal kita substitusi di sini, di mana tadi B-nya 3 dikurangi 0 per 10. Nah, di situ hasilnya adalah sekitar 4,667 ya, itu adalah hasilnya. Oke. Ini kalau kita menggunakan aturan titik tengah. Sekarang gimana kalau misalkan menggunakan aturan trapezoidal misalkan ya. Di situ dimintanya dengan aturan trapezoidal. Nah, kalau trapezoidal di situ kita langsung pakai titik-titik ujungnya saja. Jadi dari 0
0,3 ya, 0,6, nggak perlu kayak gini. Ini kan tadi pakai aturan titik tengah, berarti cari tengah-tengahnya. Kemudian 0,9, 1,2, kemudian 1,5, 1,8 dan seterusnya ya. Ini adalah titik-titiknya, intinya dari 0 sampai 3 batasnya. Kemudian sama caranya substitusi ke fx-nya, hasilnya di sini ya. Ketika 0, 0 tambah 1, 1, akar dari 1, 1 di sini. Sampai di sini 3, kalau 3, 3 tambah 1, 4, akar dari 4, 2 di situ ya. Oke, udah setelah disubstitusi ke fx-nya, kita ini kan apa? Kalikan dengan WI. WI itu apa? WI itu tadi koefisien dari Y-nya. Kalau trapesium itu kan tadi apa Y-nya? Y 0 ditambah 2Y1 ditambah 2Y2 gitu ya. Dari rumusnya tadi ini kan delta X di situ kali setengah. Nah, ini kan 2 ditambah 2YN-1 ditambah YN saja ya. Jadi koefisiennya sebenarnya berapa? 1, 2, 2 gitu kan ya. Jadi WI itu menyatakan koefisien dari variabel Y-nya. Sehingga di sini 1, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 1 gitu. Ini koefisiennya ya. Sehingga nanti tinggal kalikan saja hasil dari Y-nya dikali 1. Ini juga dikali 2, ini kali 2, kali 2, ini ya kali 1. Ya. Kalau sudah, ini semua ditotal. Ya, oke. Terus, habis itu tinggal masukkan ke rumus trapesium lagi. Bahwa tadi apa? B min A, kenapa per 2N? Kan rumusnya sama dengan setengah kali delta X dikalikan dengan jumlah sisi sejajarnya ya. Ini jumlah sisi sejajarnya hasilnya di sini tadi, yang 31,098. Jadi ini tinggal substitusi saja hasilnya, yang di sini kita hitung B min A per 2N-nya. Sehingga luasnya sama dengan ini. Oke, coba kita bandingkan dengan aturan titik tengah trapezoidal. Hasilnya gimana? Hasilnya mirip ya. Ini 4,667 sama 4,664. Ini hanya nilai errornya, selisihnya sangat sedikit. Jadi kesimpulan yang bisa kita ambil, ya kita mau pakai aturan apa saja itu terserah. Ya biasanya punya nilai error sudah pasti, hanya selisihnya sedikit. Ya. Biasanya yang paling dekat itu yang Mbak pernah coba, nanti ada yang namanya aturan Simpson, ada aturan trapezoidal gitu ya, aturan titik tengah, titik kiri, titik kanan. Kalau misalkan titik tengah, trapezoidal, Simpson itu mirip hasilnya, errornya kecil. Tetapi kalau kita pakai titik kanan dan kiri, itu errornya cukup besar sih, tapi masih di sekitaran itu. Bisa dipahami ya? Selanjutnya, ini kalau kita hitung secara eksaknya ya. Kalau kita hitung secara eksak, itu hasilnya mirip juga. Sekitar 4,66 juga di sini. Ya, nih, sekitar 4,66 juga. Secara eksaknya gimana maksudnya? Tinggal kita hitungkan integral ini. Nah, ini pakai di matematika 1 ya. Pakai integral substitusi bahwa U-nya sama dengan X plus 1. Ya, sehingga di situ DU-nya sama dengan DX, dan ini tinggal substitusi batas atas dikurangi batas bawah. Hasilnya juga sekitar ini, 4,66. Oke, gimana? Ada yang ditanyakan dulu terkait contoh dari secara numeriknya ini? Ada yang dibingungkan nggak terkait alurnya dulu? Mungkin ada yang ditanyakan?
Nanti kalau ada kata tumis belum ada ya. Oke, kita lanjut dulu. Ini ada contoh yang lain sih, jadi mungkin bisa dicoba ya, dibaca biar kita agak cepat ke materinya karena di bab 4 yang agak susah. Nah, ada aturan Simpson ya. Sebenarnya sama, mirip kayak trapezoidal sama yang lainnya. Cuman yang beda itu apa? Nilai dari koefisiennya. Jadi kalau aturan Simpson itu bisa kita definisikan seperti ini. H/3 Y0 ditambah Y1 ditambah Y2. Jadi kalau kita mau menghitung luasan yang warna oranye ini, itu terlibatnya apa? Y0, Y1, dan Y2 terlibatnya ya. Sehingga di situ bisa kita hitung untuk luasannya. Satu luasan yang warna oranye ini itu bisa kita rumuskan sepertiga delta X, hanya itu kan selisihnya sini. Berarti delta X dikalikan Y0 ditambah 4Y1 ditambah Y2. Itu satu kotak ini masih nanti ditambah lagi untuk kotak selanjutnya ya. Berarti nanti bisa disimpulkan seperti ini juga ya, ini juga sampai N. Oke, jadi yang sama-sama itu adalah sepertiga kali delta X ya, sepertiga kali delta X-nya kita keluarkan di situ. Nah, ini Y0, 4Y1-nya dikumpulkan semuanya. Sehingga nanti untuk rumus dari Simpson itu bisa kita tuliskan seperti ini. Ya. Nah, nanti cara ngitungnya gimana? Cara ngitungnya yang beda itu sama kayak trapezoidal, yang bedanya itu ya nilai WI-nya itu ya. Nilai WI-nya ini. Jadi 1, 4, 2, 4, 2, 4, 2 terus ya. 4, 2, 4, 2 yang belakangnya 1 gitu. Oke. Seperti itu ya. Oke, kita lanjutkan di sini. Misalkan kita punya soal, oh ini hampir sama ya? Oh ya, soalnya sama ya, kayak tadi 0 sampai 3 akar X plus 1 gitu ya. Nah, di situ untuk titik-titiknya berarti ada 0, ada 0,3 ya, 0,6, 0,9 dan seterusnya sampai 3. Cari fx-nya juga di sini, substitusi ke fungsi y sama dengan akar X plus 1, dapatnya ini. Oke. Kalau sudah, nanti dikalikan saja ya, WI kali YI di sini. Ini juga dikalikan sama dengan ini juga dikalikan sama dengan ini gitu. Dikalikan terus sampai hasilnya ditotal. Ingat kalau yang tadi trapesium 1 2 2 2 2, tapi kalau Simpson 1 4 2 4 2 4 2 gitu. Udah, nanti tinggal kita substitusi ke sini karena sepertiga berarti 3N ya di sininya ya. Ininya hasil perhitungan tabel di sini. Sudah, nanti kita substitusi hasilnya sekitar mirip ya, 4,66 juga. Itu menggunakan Simpson. Oke. Oke, ini tutup dulu. Nah, kita lanjut ke integral tak wajar. Nah, jadi untuk integral numeriknya bisa kita simpulkan. Tadi belajar apa saja? Ada yang namanya hampiran Riemann. Hampiran Riemann itu tadi menganggapnya tiap kotakan adalah persegi panjang. Nah, kalau persegi panjang ada 3 pendekatan, bisa dari titik kiri, titik kanan, dan titik tengahnya. Ya, tadi sudah Mbak jelaskan. Kemudian ada yang namanya aturan trapezoidal. Tiap kotakannya itu dianggapnya sebagai trapesium. Ada yang juga Simpson ya. Simpson tadi sudah didefinisikan rumusnya H/3 Y0 ditambah 4Y1 ditambah 2Y2 gitu ya. Oke, itu kesimpulannya. Kita lanjut ke integral tak wajar. Nah, untuk integral tak wajar di sini apa sih maksudnya? Kapan sih kita pakai integral tak wajar itu? Jadi integral tak wajar itu sebenarnya merupakan sebuah
pendekatan ya ketika dia mempunyai suatu batas yang tak wajar. Nah, kalau misalkan kita punya suatu batas yang tidak wajar, cara menghitungnya gimana? Nah, biasanya kan hasilnya itu tak hingga gitu kan ya hasilnya. Tetapi kalau misalkan kita ingin menyelesaikannya secara ini ya hasil, kalau misalkan tetap hasilnya tak hingga nggak masalah kalau kita udah kerjakan secara konsep tak wajar. Tetapi kalau misalkan adik hitung dengan cara biasa, misalkan hasilnya tak hingga, berarti ada yang salah misalkan ya, kemudian kita gunakan integral tak wajar, itu biasanya ada nilainya. Jadi hasilnya bukan tak hingga. Nah ini kalau di sini sudah kelihatan ya, kalau misalkan batasnya sudah salah satunya tak hingga gitu ya, pasti nanti kan hasilnya tak hingga juga gitu. Tetapi gimana cara menyelesaikannya? Nah ini kan terlihat ini namanya tak wajar batas atas. Supaya di situ bisa kita hitung, tak hingganya ini kita ganti dulu T mendekati tak hingga, ini integral A sampai T fx dx. Jadi karena T-nya di situ sudah didekati menuju tak hingga, berarti tak hingga di sini kita ganti dengan T. Ya, fx dx. Nah, nanti kalau kita hitung di situ, ini ya sudah ikuti konsep dari integral, teknik integral. Bisa pakai yang di matematika 1, tergantung soalnya, atau pecah parsial gitu ya, nanti dilihat. Ingat kalau mau menghitung, dihitung integralnya dulu, baru batasnya, baru kita limitkan di situ. Ya. Ini juga sama ya, kalau ini namanya tak wajar batas bawah, karena di situ tak hingganya di batas bawahnya. Ya. Integral minta hingga sampai B, berarti yang minta hingga di sini kita dekati dengan limit L mendekati minta hingga. Jadi minta hingga di sini sudah kita ganti dengan L sampai B fx dx. Selanjutnya untuk yang ketiga di sini tak wajar batas atas dan bawah seperti ini. Jadi batasnya itu sama-sama tak hingga, sehingga di situ bisa kita jabarkan minta hingga sampai C fx dx ditambah C sampai plus tak hingga. Jadi dipecah dulu. Nah, terus C-nya ini berapa gitu kan ya pertanyaannya. Nah, C di sini itu bisa kita ambil sebagai titik discontinue-nya kalau fungsi tersebut punya titik discontinue. Tapi kalau nggak punya, kita pilih aja 0 ya, jangan susah-susah. Yang penting di sininya sama antar C di sini. Ya, apa sih titik discontinue gitu kan kadang. Nah, titik discontinue itu titik yang mengakibatkan fungsi itu tidak terdefinisi. Sehingga misalkan nih Mbak punya integral 1 per x min 2 gitu ya, dx. Nah, berarti titik discontinue bisa kita lihat dari penyebutnya ini. Jadi x min 2 sama dengan 0, x-nya sama dengan 2. Maka kalau kita punya integral yang bentuknya seperti ini, itu bisa kita jabarkan menjadi integral minta hingga sampai titik discontinue-nya 2 ya fx ditambah integral 2 sampai plus tak hingga fx seperti itu ya. Oke, baru nanti kita kerjakan ini tak wajar batas bawah dan tak wajar batas atasnya. Oke, kita lanjut. Di sini ada contoh soalnya ya. Contohnya kayak 1A nih. 1A di situ tak wajarnya batas apa berarti? Dilihatnya dari mananya? Ya, dari batas atasnya ya. Jadi di situ untuk tak hingga di sini kita harus menggunakan limit T mendekati tak hingga 0 sampai T E pangkat min X dx ya. Tuh. Kemudian kita hitung dulu, jangan keburu ngelimitkan, limit ini dihitung terakhir. Jadi kita hitung dulu integral dari E pangkat min X sama dengan apa? Min E pangkat min X di sini. Kemudian dituliskan batas atas dan bawahnya. Ya. Nah, baru substitusi batas atas min E pangkat min T
batas bawahnya E pangkat 0. Min ketemu min jadi plus di sini. E pangkat 0 sama dengan 1. Baru kita substitusi di sini nilai limitnya. P-nya kan mendekati tak hingga. Ingat dulu di bab 1, ini kalau Mbak substitusi, E pangkat berapa jadinya? Tak hingga kali min. Min tak hingga. Ya, E pangkat min tak hingga itu kan sama dengan N0. Ya, E pangkat min tak hingga itu. Sehingga di situ tinggal sama dengan 1 ya, limit konstanta ya konstanta itu sendiri. Tetapi kalau E pangkat tak hingga, ingat ya tak hingga, tapi kalau E pangkat min tak hingga itu 0. Oke. Jadi hasilnya adalah sama dengan 1. Saya mungkin nanti soal di RTS fungsinya sih yang diubah biasanya agak kompleks. Jadi digabung dengan pecah parsial atau yang perkalian ataupun pecahannya. Jadi konsep-konsep itu harus dipahami. Oke, selanjutnya kalau yang seperti ini berarti gimana nih? Di situ ini ya termasuk integral tak wajar batas atas dan bawah. Ya, berarti kalau tak wajarnya batas atas dan bawah harus kita pecah. Kira-kira soal ini punya titik diskontinu enggak? Ada titik diskontinunya kira-kira? Kan kita punya E kuadrat plus 2 kalau kita sama dengan kan 0 ya, atau dari akarnya dia boleh. Jadi kalau kita kuadratkan kedua ruas sama dengan 0, E kuadrat sama dengan min 2. Nah, ini kan kalau X-nya kan akar min 2 kan nggak mungkin kan ini, karena di situ akarnya negatif. Dan nilai akar itu harusnya selalu positif ya. Sehingga di situ kita nggak punya yang namanya titik diskontinu. Terus gimana ngambilnya? Ngambil sembarang saja ya, kita ngambil angka 0 biar lebih mudah ya. Integral min tak hingga sampai 0, ini fungsinya ya. 0 sampai tak hingga ini fungsinya. Oke. Udah, setelah kita pecah, ingat ini kita kerjakan secara tak wajar batas bawah ya. Sehingga limit L mendekati min tak hingga, di sini udah kita ganti L sampai 0, X per akar E kuadrat plus 2. Kemudian yang di sini limit T mendekati plus tak hingga, 0 sampai T, X per akar E kuadrat plus 2 dx ya. Udah. Baru nanti kita fokus ke masing-masingnya di sini hitungnya. Kita hapus dulu. Oke, ini kita integralnya kira-kira pakai apa nih? Kalau bentuk seperti ini. Integral biasa nggak mungkin, pecah parsial ini juga. Kalau pecah parsial kan harusnya polinomial ini ada akarnya. Apakah substitusi trigono? Sebenarnya sih bisa saja. Tapi kalau misalkan bisa pakai integral substitusi biasa, ya kita pakai integral substitusi biasa di situ ya. Sehingga di situ kita misalkan punya yaitu sama dengan E kuadrat plus 2. Kan turunannya sama dengan 2x dx ya. Berarti x dx sama dengan du per 2 ya. Du per 2. Jadi untuk x dx yang di sini itu diganti du per 2 ya. Kemudian untuk ini juga sama ya, integralnya sama. Cuman bedanya nanti di batas. Kita integralkan di situ. Ini kan du per 2, yang di sini jadi akar u. Nah, ini kalau keatasin u pangkat min setengah ya. U pangkat setengah. U pangkat min setengah benar. U pangkat min setengah, baru ini diintegralkan tambah 1 U pangkat setengah ya di sini. Jangan lupa dikalikan 1/1/2 di sini. Ya, ini juga sama nih, integral dari U pangkat min setengah ya, jadi tambah 1 U pangkat setengah dikalikan 2, ini setengahnya ini juga.
Udah, kalau sudah nanti kita kembalikan lagi ke X. X itu kan sama dengan U-nya sama dengan E kuadrat plus 2 di situ. Ini juga. Baru substitusi batas atas kurangi batas bawah. Kalau batas atasnya 0, 0 kuadrat 0 tambah 2, 2 dikali dipangkatkan jadi akar setengah. Ini L-nya disubstitusi jadi L kuadrat plus 2 pangkat setengah juga. Terus yang di sini jadinya T kuadrat plus 2 pangkat setengah. Ini juga ya. Kalau 0 jadi min akar 2. Oke. Kalau sudah sampai situ, tinggal kita hitung di situ ya. Dihitung, ini kan akar 2-nya habis nih sama yang di sini. Ini akar 2, ini min akar 2. Kemudian yang di sini kalau Mbak substitusi, min tak hingga kuadrat, berarti kan jadi tak hingga. Tambah 2, tak hingga. Diakarkan, ya tak hingga. Jadi di situ hasilnya ini adalah tak hingga. Ya, akar 2 dikurangi tak hingga. Yang di sini, Mbak substitusi tak hingga kuadrat, ya tak hingga, tambah 2, ya tak hingga. Pangkat setengah, jadi ya tak hingga ya. Ditambah tak hingga, ini min tak hingga. Min tak hingga, min akar 2. Akar 2-nya kan dicoret, min tak hingga dikurangi tak hingga, min tak hingga ditambah plus tak hingga, 0 ya hasilnya. Ini boleh kita coret sebenarnya juga. Oke, seperti itu untuk contoh soal yang J ya. Jadi kalau yang terpenting di situ kita harus menjabarin di mana titik diskontinunya. Baru kita pakai konsep integral tak wajar. Oke, ada yang ditanyakan dulu sampai sini? Dari 3 bentuk ini ya, dipahami ya. Belum ada? Nanti bisa dicoba soal-soalnya, di situ kan banyak. Ini ada yang raise hand, Mbak. Oh, ada yang raise hand. Ya, boleh langsung menyampaikan pertanyaannya. Baik, terima kasih Mbak kesempatannya. Itu Mbak, kalau misalnya integralnya tak wajar di batas bawah dan batas atas, tapi ada titik discontinuenya juga, itu bagaimana ya? Limitnya ada nanti tetap enggak. Iya, batas. Ya. Berarti nanti yang 0 ini diganti dengan titik discontinue. Misalkan contohnya ada enggak? Integral yang berapa tadi ya? Yang tadi kenapa? Integral ya seperti yang tadi, batas bawahnya min tak hingga, batas atasnya tak hingga, terus 1/x min 2. 1/x aja. Iya. Atau kalau Mbak tadi 1/x min 2 kan? Kalau 1/x saja berarti titik discontinue-nya di berapa dong ini? Di 0 kan? 0, iya. Jadi minta hingga sampai 0, 1/x dx ditambah integral 0 sampai plus tak hingga 1/x dx. Oke, sampai sini. Kita pakai tak wajar batas bawah di sini ya. Limit L, misalkan mendekati min tak hingga, integral L sampai 0 1/x gitu ya. dx ditambah limit T mendekati tak hingga dari 0 sampai T 1/x dx. Nah, ingat integral dari 1/x sama dengan apa? Ln ya. Jadi limit L mendekati min tak hingga itu jadinya ln x batasnya L sampai 0 gitu ya. Ditambah di sini jadi ln juga ln x cuman batasnya limit ya, masih limit T mendekati tak hingga ln x ini batasnya 0 sampai T. Sudah, nanti substitusi batas atas berarti kan ln 0 tak hingga ya. Ln 0 dikurangi dengan ln L ditambah dengan ln T dikurangi dengan ln 0 substitusi ya. Ini masih ada limitnya ya. Limit
L mendekati min tak hingga. Yang di sini limit L ET mendekati tak hingga. Len nolnya boleh kita coret ya. Yang di sini ini kan min len tak hingga ya. Ini sebenarnya mutlak sih. Mutlak. Oke. Jadi di situ len tak hingga min len tak hingga ya. Ini min len tak hingga, di sini plus tak hingga. Berarti hasilnya juga sama 0. Gimana? Paham? Iya Mbak, paham. Terima kasih. Iya, yang lainnya mungkin? Kalau nggak ada, Mbak lanjutkan ya. Kalau yang barusan kan udah jelas ya, dia tak wajarnya ada batas tak hingganya. Tetapi terkadang di situ batasnya itu ada, tetapi bentuk itu merupakan ini integral tak wajar juga. Lihatnya dari mana? Jadi kalau misalkan kita punya suatu integral dengan batas tertentu A sampai B gitu ya, seperti ini. Nah, A sampai B, di situ ternyata kalau kita cek, nah di salah satu batasnya itu mengakibatkan tak hingga. Contohnya gini, Mbak punya berapa ya integral, ini ngarang ya, jadi 1 sampai 3 gitu ya. Ini jadinya 2x per x kuadrat min 1 dx misalkan gini. Nah, ini kan kelihatannya biasa ya, integral biasa saja gitu kan. Langsung pakai substitusi saja, tapi tanpa memperhatikan batasnya masih. Nah, kalau ada soal, sekarang adik dicek terlebih dahulu soalnya. Apakah dia termasuk integral tak wajar atau yang integral biasa? Ngeceknya gimana? Tinggal kita substitusikan ya batas-batas ini itu ke fungsinya. Jadi di situ kan ini ketika X-nya sama dengan 1, substitusi ke fungsinya 2 kali 1 per 1 kuadrat min 1. Ini berapa? 2 per 0. Nah, berarti dia tidak bisa ya, tak hingga ya. Nah, di X sama dengan 1 ini yang mengakibatkan tak wajar. Tetapi kalau ketika di X sama dengan 3, 2 kali 3 per 3 kuadrat min 1 gitu ya, 6 per 8 ada, tapi yang di X sama dengan 1 dia mengakibatkan tak hingga. Sehingga dari situ bisa kita kerjakan secara integral tak wajar juga. Caranya gimana? Sama, dia kan tak wajarnya di batas bawah ya, sehingga nanti bisa kita hitung pakai limit lagi. Limit batas bawah itu apa? Anggap saja L ya, L mendekati 1 plus. Kenapa kok harus 1 plus? Nah, di situ kan kita punya suatu selang nih, selang antara 1 sampai 3 gitu ya. Jadi yang mungkin kan di daerah sini. Sehingga ketika X-nya itu sama dengan 1, itu yang mungkin hanya 1 ke kanannya. Ya, makanya di sini ditulisnya 1 plus. Tetapi kalau 3 itu yang mungkin hanyalah 3 ke kirinya, jadi 3 min nanti. Nah, pakai nih limit L mendekati 1 plus gitu kan ya. Kemudian untuk ininya sekarang jadi apa? Ya, ini jadi L sampai 3, 2x per x kuadrat min 1 dx. Ya, sudah. Nanti tinggal kita integralkan ini ya. Cara integral substitusi, baru masukkan batas atas, kurangi batas bawahnya, baru dilimitkan. Jadi hati-hati kalau ada soal, dicek terlebih dahulu ya. Apakah fungsi itu wajar atau tidak. Kalau dia tidak wajar harus menggunakan limit itu ya. Oke, kita lanjut. Ini ada juga yang batas atas, ada juga yang batas bawah. Yang paling mengecoh lagi itu ketika dia batasnya seperti ini. Batasnya itu ada suatu titik C, di mana C itu berada di antara A sampai B. Nah, kita masukkan substitusi batas-batas ini, dia wajar. Ternyata ada suatu titik yang mengakibatkan dia tidak wajar.
dan titik itu berada di antara batas 1 sampai 3 misalkan. Nah, Mbak contohkan lagi. Contohnya di situ integral berapa ya? Anggap kayak tadi x-2 gitu ya, batasnya 1 sampai 3 dx. Oke. Coba Adik substitusi batas-batasnya. Ketika 1 ada ya 1 per min 1 min 1. Kemudian kalau batas atasnya 3 min 2 1. Ya. Ini juga sama-sama ada nilainya. Tetapi ini termasuk integral tak wajar soal kayak gini. Kenapa? Ini kan punya titik diskontinu nih, X sama dengan 2. Ya. Nah, X sama dengan 2 itu di antara 1 sampai 3 gitu ya. Di sini. Sehingga ini juga termasuk integral tak wajar. Dengan cara seperti apa? Integral A sampai B 1 per X min 1 dx itu dipecah. Integral A sampai C, C-nya berarti sampai 2 ya. Jadi di situ dipecah 1 sampai 2, 1 per X min 2 dx gitu ya. Ditambah integral 2 sampai 3, 1 per X min 2 dx. Baru ini tak wajar batas atas, kalau disubstitusi 2 kan nggak bisa. Ini tak wajar batas bawahnya. Gimana? Kira-kira bisa dipahami nggak? Nggak ada yang ditanyakan? Gak apa-apa ya, diskusi aja. Kadang dari pertanyaan-pertanyaan itu yang ini, apa saat kita ngerjakan kan itu kadang bingung kan ya. Mungkin dengan pertanyaan-pertanyaan dari adik, siapa tahu nanti kalau pas ngerjain, oh ini gimana ya? Ini dulu pernah diskusi gitu. Jadi dari diskusi-diskusi itu biasanya. Kalau nggak ada ini Mbak contohkan ya. Ngambil di buku juga, cuman nomornya diperhatikan aja kalau buku yang baru. Ini Mbak punya nih integral 0 sampai pi per 4 secant kuadrat x dx per 1 plus tan x gitu ya. Limit t mendekati pi per 4, 0 sampai t. Ini cara ngerjainnya gimana? Ini kan tak wajarnya batas atas berarti ya. Kenapa? Coba substitusi pi per 4 x-nya. Tan pi per 4, tan 45. Tan 45 kan 1. Ya, 1 kurangi 1, 0. Jadi dia tak wajar batas atas. Kalau 0 sih bisa aja, tan 0. Tan 0, 0. 1 kurangi 0, 1. Jadi tak wajarnya di batas atasnya. Sehingga di situ bisa kita hitung ya 0 sampai t secant kuadrat x dx ya per 1 min tan x. Nah, ini integralnya pakai integral substitusi ya, misalkan u-nya sama dengan 1 min tan x, du-nya 1 min secant kuadrat x dx. Sehingga secant kuadrat x dx sama dengan min du. Ini bisa kita substitusi min du per u. Ya. Nah, udah habis itu diintegralkan, integral dari 1 per u kan jadi min ln u, ya. U-nya jangan lupa dikembalikan lagi, yaitu batasnya u-nya sama dengan 1 min tan x, batasnya 0 sampai t. Ini substitusi kalau t berarti min ln 1 min tan t, ya. Kalau ln ini ketika 0, ln 1 min tan 0. Tan 0 itu 0 dan 1 0, jadi 0 di sini. Cuman di sini hasilnya tetap tak hingga ya. Ketika ini, karena kalau kita substitusi pi per 4 ya, tan pi per 4 kan 1 kurangi 1 0 dan 0 tak hingga hasilnya. Minta hingga dikalikan ini. Oke, nggak apa-apa hasilnya tak hingga, yang penting sudah melalui proses seperti itu. Oke, gimana? Itu ya contohnya ya. Kemudian di sini ada yang namanya integral bentuk tak tentu. Nah, integral bentuk tak tentu itu ketika gimana? Ketika soalnya itu kita mau menghitung limit dan ternyata hasilnya itu 0 per 0, bentuknya itu 0 per 0. Sehingga kalau bentuknya 0 per 0 atau tak hingga
per tak hingga ya, itu menggunakan yang namanya aturan L'Hopital. Aturan L'Hopital itu cara ngitungnya seperti ini. Jadi yang atas diturunkan, yang bawah juga diturunkan ya. Jadi X min sin X, di situ kalau kita substitusi X-nya 0 ya, 0 dikurangi sin 0, 0 kurangi 0, 0. Ini 0 kuadrat 0. Jadi bentuknya adalah 0 per 0. Oke, kalau bentuknya 0 per 0, berarti kita harus menggunakan yang namanya L'Hopital. Aturan L'Hopital itu gimana? Jadi yang atas diturunkan, yang bawah juga diturunkan. Situ ya. Yang ini kita turunkan, turunannya X1, turunannya sin X, cos X, turunannya 2X, turunannya X kuadrat 2X. Coba substitusi, sekarang X-nya 0. 1 dikurangi cos 0, 1. 1 kurangi 1, 0. Ini juga 2 kali 0, 0. Ya, ini masih harus pakai L'Hopital lagi, diturunkan lagi, turunan 1, 0, turunannya min cos X, jadi sin X aja, turunannya 2, X 2. Nah, ini kalau kita substitusi X-nya 0, sin 0, 0 per 2. 0 per 2, 0. Jadi 0 ini nilai ya. Jadi intinya apa? Kita menurunkan sehingga dia bentuknya bukan 0 per 0. Ya, diturunkan, terus ini sampai 3 kali malah. Ini ya. Karena kita substitusi 0, misalkan cos 0, 1, 1 kurangi 1, 0, ini jadi 3 kali 0 kuadrat ya 0, 0 per 0 Mas ini. Kalau sudah bukan 0 per 0, ya udah kita berhenti, nggak usah diturunkan lagi. Ini banyak soalnya bisa dipahami nanti biar kita agak cepat. Oke, gimana untuk materi di bab 3-nya udah selesai ya? Seperti itu bayangannya. Jadi kita belajar integrasi numerik, integral tak wajar. Di mana integral tak wajar ada yang batasnya langsung tak hingga, ada yang batasnya tak di situ suatu nilai. Dan ini agak mengecoh, jadi hati-hati. Kalau ada soal, dicek dulu batas integral kan. Apakah integral ini termasuk integral biasa atau integral tak wajar. Seperti itu. Ada yang ditanyakan? Bab 4-nya itu ini ya, yang mana saja? Luas saja atau sampai volume atau sampai semuanya? Satu subbab. Kalau nggak salah sampai 4.2, Mbak. 4.2. Luasan. Iya, yang Luas ya. Kalau volume soalnya agak susah mutar-mutarnya itu. Dan mungkin kasihan sih, kalian udah semua materinya, ada yang kalau yang Mbak ajari sih beberapa, ada yang belum diajari. Permisi Mbak. Kenapa? Kalau di RPS itu sampai volume. Volume. Nanti sama ya, nanti biasanya sama. Ini ETS-nya sama soalnya. Mungkin ngikuti yang masih sedikit biasanya. Kasihan kalau yang tapi udah masuk bab 4 semua berarti ini ya. Sudah, Mbak. Ada yang belum? terakhir sampai yang metode cincin silinder. Cincin. Volume berarti. Oke. Kok yang diajarin Mbak ada yang masih bab 3 ya? Nggak apa-apa, kita belajar dulu bab 4-nya. Jadi di bab 4 ini sebenarnya kita akan belajar yang namanya aplikasi integral ya. Nah, kan kemarin untuk di matematika di bab-bab sebelumnya itu kita belajar teknik-teknik perhitungan integralnya ya. Jadi gimana kalau misalkan soalnya seperti ini integralnya gimana gitu kan ya. Kalau seperti pecahan itu integralnya gimana. Sebenarnya kalau kita punya soal seperti itu tujuan menghitung integral itu apa gitu kan ya. Nah, salah satunya kalau kita sudah tahu teknik integral itu penerapannya adalah menghitung luasan ya. Jadi luasan suatu datar ya, bidang datar gitu. Itu luasnya berapa. Nah, untuk yang mungkin di SMP SMA itu kan kita tahu luas
persegi, luas apa ya, luas layang-layang ataupun luas-luas bangun datar, itu kan udah rumus jadinya. Cuman orang-orang itu, ilmuwan itu kok bisa punya rumus itu dari mana gitu kan, cara menentukannya gimana kalau misalkan gambarnya itu nggak seteratur bangun-bangun datar yang sudah kita ajarkan gitu. Misalkan halo, Iya Mbak, sepertinya Mbak Gita tadi terputus. gimana suara Mbak terdengar? Terdengar Bentar. Mbak. Iya terdengar. Kenapa pas nutorin kalian Ditunggu ya teman-teman, sepertinya Mbak Gita ada kendala koneksi.
Ditunggu sebentar ya teman-teman. Ini Mbak Gitanya lagi mati lampu, jadi ini masih berusaha join lagi.
Oke teman-teman, karena sepertinya Mbak Gita nggak bisa join lagi karena ada kendala. Mungkin untuk tutor pada siang hari ini, mohon maaf banget harus diakhiri. Nanti untuk slide materinya bisa aku mintakan, terus aku share group. Sekali lagi mohon maaf ya teman-teman. Mungkin sebelum ditutup, akan ada sesi dokumentasi sambil teman-teman mengisi link feedback juga yang nanti akan dibagikan panitia di kolom chat ya. Mungkin buat teman-teman bisa siap-siap dulu buat sesi dokumentasi. Aku tunggu sampai 2:23 ya teman-teman. Oke, mungkin karena udah pukul 2:23 untuk sesi dokumentasi bisa aku pandu ya. Oke, karena ini ada 2 slide, aku mulai dulu dari slide pertama. Mohon bantuannya buat yang bertugas. Slide 1 aku hitung 1, 2, 3. Yang selanjutnya slide kedua 1, 2, 3. Nah, oke, yang selanjutnya karena sesi dokumentasi udah selesai, sekali lagi aku mohon maaf pada teman-teman karena tutor Matematika 2 ini nggak bisa selesai sesuai dengan rundown atau waktu yang sudah ditentukan. Sekali lagi aku juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman partisipan yang sudah menyempatkan waktunya untuk join pada tutor siang hari ini. Marilah kita tutup acara ini dengan doa. Berdoa sesuai agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa dapat dicukupkan. Sekali lagi terima kasih kepada teman-teman dan mungkin kalau Mbak Gita bisa join Zoom. Apabila ada kegiatan lain dipersilahkan untuk meninggalkan Zoom meeting ini. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah join dan mohon maaf apabila kurang nyaman dengan kegiatan tutor pada siang hari ini, kami mohon maaf. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa pada kegiatan tutor selanjutnya.